Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imran Rosyadi. Jadi pada kali ini kita akan belajar tentang bagaimana kita membuat program C++. Nah, baik sebelum itu pastilah kita harus mempunyai compiler untuk menjalankan program tersebut. Nah, untuk compiler yang saya gunakan di sini yaitu CodeBlock. Dikarenakan sudah pernah saya buka, jadi setelah dibuka itu tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk membuat file baru pada CodeBlock tersebut, langsung saja klik Ctrl plus N, atau bisa juga di bagian ini, New File. Kita klik bagian New File. Di sini ada MP3 file sudah terbuat. Setelah itu, nah, sebelum kita memulai coding atau pemrograman, kita harus tahu dulu nih. Jadi bagaimana kita harus menuliskan pemrograman tersebut, atau bisa disebut juga dengan struktur pemrograman. Nah, jadi pada C++ ini juga mempunyai struktur ya, seperti itu. Jadi kita harus mengikuti struktur yang ada biar program yang kita ketikkan nanti akan berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti itu. Jadi kita mulai saja. Sebelumnya kita save terlebih dahulu file tersebut supaya mengantisipasi takutnya nanti entah kalian ataupun saya mungkin lupa ngecas laptop, tiba-tiba mati kan, jadi filenya tidak tersimpan, seperti itu. Jadi kita save dulu, Ctrl S. Di sini kita tulis, kita kasih nama programnya p1.cpp. Kita save. Oke. Setelah itu kita tuliskan strukturnya. Yang pertama itu sini. Sorry. Include string. Jadi struktur dari C++ itu seperti ini, teman-teman. Jadi selanjutnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di sini. Di paling atas ini, di sini ada include iostream. Lalu setelah itu ada using namespace std. Nah, ini. Setelah itu ada int main. Dan ada kurung awal setelahnya, setelah int main, dan pembuka dan penutupnya itu. Jadi saya jelaskan satu persatu dulu ya. Sebentar. Jadi kalau di sini include sama using namespace ini
itu merupakan satu komponen yang disebut dengan header. Yang bagian ini di sini disebut dengan header. Jadi header ini dia selalu ada di paling atas. Untuk apa? Jadi untuk program yang akan kita buat itu akan mengakses file-file yang disediakan di header ini. Jadi maksudnya dia adalah kebutuhan dari sebuah program yang akan kita buat, seperti itu. Agar kita paham, saya akan analogikan sesuai dengan pemahaman saya ya. Semoga ini bisa menjadi pemahaman baru buat kalian juga. Kalau bagi saya, Ingrid Ayastream ini saya ibaratkan sebagai sebuah perpustakaan. Ya, jadi sebuah pustaka atau perpustakaan yang di dalamnya terdapat beberapa buku. Lalu using namespace std ini saya anggap dia sebagai sebuah buku. Ya, namespace-nya adalah sebuah buku. Lalu std-nya ini adalah sebuah tema. Jadi buku dengan tema std seperti itu. Jadi kalau kedua hal ini digabungkan jadi satu, saya anggap sebagai seperti ini. Buku dengan tema std dapat saya akses di perpustakaan Ayastream ini. Jadi saya dapat menemukan buku dengan nama std atau dengan tema std itu di perpustakaan Ayastream, kayak gitu ya. Nah, lalu fungsinya apa? Jadi semisal seperti ini. Semisal saya ingin mengetahui sesuatu hal. Suatu halnya itu akan kita cantumkan di intmain. Intmain ini dia merupakan program inti. Nanti kita mau mengetikkan programnya di dalam intmain seperti di dalam sini. Dia adalah program utama yang akan memproses program yang akan kita ketikkan atau kode program seperti itu. Semisal analoginya seperti ini. Ketika saya ingin menyantumkan suatu hal dan saya tidak tahu sumbernya, saya akan mengakses melalui buku. Buku itu dengan tema std. Di mana saya menemukan buku dengan tema std, yaitu saya ambil di pustaka Ayastream seperti itu. Contohnya lebih real lagi. Jadi semisal saya di sini akan melakukan pemrosesan penjumlahan dan program itu tidak tahu cara menjumlahkan. Contohnya semisal. Jadi program ini bisa mengetahui cara menjumlahkan itu melalui buku dengan tema std. Buku dengan tema atau semisal buku dengan tema penjumlahan atau operasi bilangan, contohnya seperti itu. Buku itu juga bisa diakses melalui perpustakaan dengan nama Ayastream seperti itu. Kayak gitu ya, paham ya? Jadi seperti itu. Iya, itu format dari C++. Jadi nggak semua program itu strukturnya sama. Jadi setiap bahasa pemrograman itu punya struktur yang berbeda-beda. Ya oke, lanjut. Pertama kali dalam belajar bahasa pemrograman, biasanya kita harus bisa menampilkan suatu karakter di outputan seperti itu. Di C++ ini juga ada kode program yang digunakan untuk menampilkan suatu karakter. Kalau lainnya mungkin ada di print, ada yang lain. Jadi di sini kita menggunakan yang namanya cout. Misal saya di sini akan menampilkan karakter tentang saya sedang belajar coding. Saya belajar Jadi seperti ini ya. Jadi cara penulisannya cout, lalu sini ada
ada panah menuju ke si outnya. Maksudnya itu seperti ini. Jadi karakter yang kita ketikkan ini, kalimat ini akan ditampilkan menggunakan si out, kayak gitu. Jadi terus gimana kita untuk melihat hasilnya? Jadi kita simpan dulu. Iya, kita simpan dulu file ini, Ctrl save dulu. Tadi sudah di save kan, karena setiap kita penulisan pasti harus di save. Kalau sudah, setelah itu kita compile and run. Jadi maksudnya itu kita compile itu menerjemahkan bahasa ini agar dapat dipahami oleh si PC atau si komputer. Setelah itu kita tampilkan sesuai dengan yang kita inginkan, seperti itu. Jadi kita gunakan build and run di tombolnya sebelah sini. Nah, jadi di sini kayak gini hasilnya ya. Dia sudah menampilkan sesuai yang kita ketikkan di sini. Saya sedang belajar coding, seperti itu. Sukses ya berarti ya. Jadi sekarang saya jelaskan sedikit. Tadi kan saya analogikan, kalau saya ingin melakukan sesuatu di sini tapi tidak tahu sumbernya, saya akses di buku dengan nama std. Jadi buku itu saya akses di IOStream. Jadi di sini juga seperti itu. Ada cout. Cout itu berfungsi untuk menampilkan atau mencetak, teman-teman. Mencetak suatu karakter yang kita kehendaki. Si program tidak akan bisa melakukan proses cout apabila dia tidak tahu cout itu apa, seperti itu. Jadi si program itu tahu cout lewat mana, seperti itulah, lewat buku dengan nama atau dengan tema std. Lalu buku itu kita diakses di pustaka dengan nama IOStream. Simple saja. Ketika saya buang di sini, saya hapus using namespace std-nya, otomatis si out ini tidak akan diproses. Karena apa? Karena di program ini belum tahu si out ini apa, seperti itu. Karena dapat diaksesnya di buku dengan nama std, sedangkan std-nya tidak ada, seperti itu. Nah, kalau kita build and run, dia error, seperti itu. Jadi kita kembalikan ya. Lalu kalau saya hapus yang include IOStream, dia juga akan error. Karena apa? Dia tahu. Karena apa? Karena saya tahu cout di buku dengan nama std, tapi buku dengan nama std ini belum didapatkan di mana. Dia harus mencari dulu di library dengan nama include IOStream, seperti itu. Ya harus mencari std-nya ini di IOStream tersebut. Jadi seperti itu ya. Ya, untuk prosesnya seperti itu. Nah, dan mungkin untuk video kali ini seperti itu dulu ya, teman-teman sekalian. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah ilmu baru bagi kita semua. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.